Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum wastanna bisunnatihim ila yaumiddin, amma ba'd. Fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ikhlas wa sidqa fi aqwalina wa a'malina ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa kembali berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi ini, dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam tentunya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya, mengaruniakannya kepada kekasih kita, suri tauladan kita, manusia yang harus menjadi yang paling kita cintai di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat dan salam tersebut juga Allah limpahkan teruntuk keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat, begitu pula orang-orang sepeninggal beliau yang senantiasa berjuang untuk selalu berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwatal iman rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dalam tema amalan-amalan hati. Satu kajian yang penting dan harus senantiasa kita coba menghadiri kajian itu, karena hati itu adalah mawadhi'u nadharillah, adalah sesuatu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi nilai seorang hamba di sisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan atau tidak terlalu memperhatikan bagaimana fisik kalian, bagaimana harta-harta kalian, seberapa kaya kalian, seberapa banyak saldo di rekening kalian, seberapa tampan dan cantiknya kalian. Allah tidak akan terlalu mempedulikan itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah bagaimana hati kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Begitu pula amal-amal kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak ada lagi manfaat harta, keturunan, jabatan, profesi, relasi, backingan, tidak ada manfaat semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, membawa hati yang selamat. Kajian hati itu penting karena dia yang akan menjadi penentu bagaimana baik dan buruknya anggota tubuh yang lainnya. Makanya para ulama kita mengatakan
Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja, sedangkan anggota tubuh yang lainnya adalah tentaranya, pasukannya. Yang namanya tentara itu harus mengikuti perintah panglima tertinggi, gitu, tanpa protes, kan? Maka begitu pula dengan anggota tubuh kita, hati itu, kalau seandainya dia baik, maka tentaranya akan baik karena dia yang memberikan perintah. Akan tapi kalau seandainya hatinya rusak, hatinya yang busuk, hatinya yang kotor gitu loh, maka perintah-perintah yang akan dia keluarkan untuk anggota tubuh yang lainnya pun hal-hal yang buruk. Maka hendaknya senantiasa kita berusaha untuk cross check hati kita, cek hati kita. Ya. Tadi di toilet ada dipasang stiker tuh. Apa warna pipis Anda hari ini? Apa warna pipis Anda hari ini? Dari putih bening gitu ya sampai coklat, sangat kuning gitu. Dari sisi kesehatan tuh, kita senantiasa diingatkan warna kencingnya apa, warna air pipisnya apa. Karena di situ akan dilihat kita sudah cukup minum apa belum, ginjal kita kerjanya kayak gimana gitu. Ada indikatornya gitu. Tapi untuk ngecek hati kita jarang ya. Apa warna hati kita saat ini? Apakah masih putih atau sudah hitam, legam? Harus kita cek terus hati kita ya, karena dia akan menentukan apakah kita memang pantas untuk menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita masih dalam bab tema ridha. Ridha dengan segala keputusan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas dalam beberapa pekan ini teori-teorinya. Akan tapi kajian kita itu bukan kajian teori gitu. Kajian kita lebih ke prakteknya. Karena kalau teori ini semua kita bisa gitu kan. Ketika saudara kita sakit, ketika saudara kita ditimpa musibah, kita akan menjadi manusia paling bijak di muka bumi ini. Kita akan bisa kasih nasihat gitu. Akhi, ingat, ini ketentuan Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan pernah menzalimimu. Hafal hadis-hadisnya, kita ingat tuh. Tahur insyaallah. Ini penyakit Allah berikan untuk menggugurkan dosa karena Allah sayang. Kita bisa sampaikan itu. Kita ingat hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah seandainya ahlul afiyah, kalau seandainya di akhirat nanti ahlul afiyah, orang-orang yang dulunya di dunia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, melihat apa yang didapatkan oleh orang-orang yang dulunya banyak ditimpa musibah, la tamannau, mereka akan berangan-angan, law qurridat ajsaduhum bil qararid, mereka akan berangan-angan kalau seandainya tubuh mereka terpotong-potong, digunting-gunting gitu. Kita ingat hadis itu. Akan tapi kita perlu untuk belajar bagaimana halnya kalau seandainya kita yang ditimpa musibah itu, kita yang mengalami hal yang menyedihkan itu, ketika kita mendapati hal yang tidak menyenangkan. Apakah hadis-hadis tadi bisa kita ingat? Atau yang pertama kali keluar dari lisan kita, kok gini sih? Kok kayak gini ya? Kalaulah kemarin saya ini pasti tidak kayak gini. Ya Allah, apa dosa saya? Ya Allah, apakah saya salah? Gitu. Apakah itu yang pertama kali keluar, atau kita ingat, subhanallah, ini Allah ingin ampuni dosa saya, Allah ingin negur saya di sini.
Sebagaimana ketika kita melihat teman kita ditimpa musibah, kata bijak itu keluar. Apakah ketika kita ditimpa musibah, kata bijak itu juga keluar? Oleh karenanya ilmu ini tidak teori, ilmu ini harus dipraktekkan. Makanya kita sekarang di malam hari ini kita belajar bagaimana kata-kata itu keluar, kata-kata bijak tadi itu keluar dari orang yang sedang dihimpit masalah dan musibah. Ternyata ini kata-kata yang bisa dikeluar. Ternyata ada orang-orang yang memang bisa ridho dengan aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sebuah teori yang mengawang gitu. Tidak bisa dipraktekkan. Ada orang-orang yang mempraktekkan itu. Dari situ kita belajar. Tashabbahu bil kirami illam taku mithlahum. Tashabbah bil kirami illa taku mithlahum. Kata para ulama atau kata sebuah pepatah Arab itu, cobalah untuk belajar dari kehidupan manusia-manusia mulia. Walaupun mungkin engkau tidak bisa 100% bisa meniru mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sejatinya meniru atau mencontoh, berusaha untuk meneladani orang-orang yang mulia adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus ingat kisah-kisah seperti ini. Ternyata ada orang yang ditimpa musibah lebih berat dari saya, tapi dia ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, ridho itu apa? Apa? Menerima. Nah, apa? Tidak ada kita berikan satu definisi yang lebih pas rasanya, yang lebih mendekati untuk kata ridho itu apa? Kayaknya setiap kajian tak terjemahin ridho. Apa? Rasa apa? Berserah, menerima. Ada lagi? Rela menerima itu kayak masih ada beban tuh. Ya wis lah, nah itu nerimo tuh. Syukur nanti babnya berikutnya lebih tinggi lagi tuh. Tidak merasa terbeban, puas. Bukan sekedar rela itu kan, ya udah tak relain, ya udahlah tak relain gitu. Saya rela, saya merelakan. Yang itu nerimo tuh. Kalau itu enggak, dia tidak akan ada angan-angan untuk memilih yang lain selain ketetapan Allah gitu. Jadi ketika dia ditimpa musibah, dia tidak akan ada angan-angan di hatinya, kalaulah seandainya Allah berikan ganti dari ini. Dah ini yang terbaik gitu. Jadi kalau seandainya dia berusaha melakukan sesuatu, dia sudah mencari sebab-sebabnya, ternyata jawaban Allah berbeda gitu. Maka tidak ada kata-kata dari dia atau keinginan dalam hatinya untuk kalau seandainya dia dapatkan hal yang ingin dia capai itu, enggak. Ini yang terbaik, ini lebih baik daripada yang ingin saya kejar. Tuh ridho tuh. Jadi menganggap apa yang Allah pilihkan untuknya itu yang terbaik. Puas dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ridho. Tapi kalau masih nerimo, merelakan tuh sabar. Gitu. Nah, kita bahas sabar itu ketika sampai puncaknya lahir sifat ridho. Yang mana ridho ini sampai pada puncaknya lahir sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini beliau bawakan Syekh Khalid As-Sabat rahimahullah atau hafizahullah, beliau membawakan beberapa kisah. Salah satunya tentu ini kisah mungkin sering kita dengar dan mungkin pernah kita ceritakan juga, tapi tidak apa-apa kita ulang. Karena ini memang sebuah kisah yang sangat-sangat mengagumkan, menakjubkan. Kalau masalah ridho yang ingin kita bahas, kita akan teringat kisah Nabi Muhammad SAW sudah terlalu banyak. Tapi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya dari nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Satu keluarga ditimpa musibah. Satu keluarga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya wanita yang pertama kali memakai sabuk adalah Hajar, ya, ibunya Ismail. Beliau memakai sabuk itu untuk menghapus jejak kakinya agar tidak terlihat oleh Sarah, ibunya Ishak. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ada kain terus diikatin lagi itu. Jadi pakaian, kemudian pakai kain, ya kain lebih panjang lagi, lalu diikatkan di pinggangnya. Jadi kain tambahan yang lebih panjang, lalu diikatkan di pinggangnya. Itu wanita yang pertama kali pakai sabuk tuh, kata Abdullah bin Abbas. Tujuannya untuk apa? Ketika dia berjalan, kain yang panjang ini itu menghapus jejaknya agar tidak terlihat oleh Sarah, gitu. Karena kita tahu Sarah saat itu sangat-sangat cemburu kepada Hajar, apalagi ketika Hajar hamil anaknya Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala yang saat itu Ibrahim tidak tahu hikmahnya apa. Suruh bawa nih Hajar pergi ke satu tempat. Pokoknya diberikan wahyu oleh Allah, suruh pergi bawa istri dan anakmu itu lagi menyusui. Ternyata ketika datang, kata Ibnu Abbas, hatta wada'aha huma indal baiti inda dauhah. Ketika sampai tempat itu ditinggalkanlah Hajar bersama putranya ini di bawah pohon besar itu. Lalu diletakkan di situ sekantung kurma dan sekantong air. Kemudian Ibrahim pergi. Lalu Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insanun wala syai'?" Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Kenapa engkau pergi? Kemana engkau akan pergi? Dan engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusianya, tidak ada apa-apa di sini. Bayangkan gurun pasir, pohon satu, ditinggalin di situ ibu dan putranya yang masih menyusui. Yang mana Ibrahim tidak tahu apa alasan dibalik Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membawa Hajar ke situ. Tidak tahu Ibrahim. Yang dia tahu adalah ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dia tahu adalah ini keputusannya Allah Azza wa Jalla. Hajar bertanya itu terus, Ibrahim tidak menjawab. Dia pergi karena apa? Karena Ibrahim tetaplah seorang manusia. Ibrahim tetaplah seorang manusia, pergi. Ibrahim takut kalau seandainya dia berbicara dia tidak kuat. Akhirnya dia pergi. Ketika Ibrahim tetap berjalan menjauh, Hajar akhirnya mengerti, Hajar adalah wanita yang cerdas. Beliau tahu bahwasanya Ibrahim tidaklah seorang suami yang zalim. Beliau tahu Ibrahim, beliau kenal Ibrahim. Apalagi Ibrahim adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin zalim. Seorang bertakwa tidak mungkin zalim. Hajar mengatakan, Allahu ladzi amaraka bihadza. Hajar mengerti sesuatu. Lalu Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, apa Allah yang memerintahkanmu untuk meletakkan kami di sini? Untuk meninggalkan kami di sini?" Maka Ibrahim menoleh lalu mengatakan, "Na'am. Iya, ini perintah Allah. Ini perintah Allah." Apa jawaban Hajar? "Idzan la yudayyi'ana." Kalau memang ini perintah Allah ya Ibrahim, dah pergi. Kalau ini adalah perintah Allah, pergi. La yudayyi'ana, Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini perintah Allah, berarti Allah akan jaga di sini. Hajar tidak ngerti gimana cara hidup. Apa Hajar akan mengkhawatirkan berapa hari lagi makan kita kayak gimana ya? Enggak. Yang Hajar tahu ini perintah Allah, selesai. Allah yang akan tanggung, selesai. La yudayyi'ana,
Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, tidak akan pernah, kata Hajar. Kalau ditanyakan ke Hajar saat itu, gimana cara hidup? Allah tidak tahu. Tidak tahu. Sekantung kurma di gurun pasir sama sekantong air, segelas air dibawa ke gurun pasir, mau hidup gimana? Gimana kita logisnya kayak gimana? Tidak berlogika di situ. Logikanya adalah ini perintah Allah, tidak mungkin Allah tinggalkan, selesai. Itu logikanya itu. Dalam riwayat lain, Hajar mengatakan, raditu billah. Ya Ibrahim, ini perintah Allah, aku ridha. Sebelumnya Hajar tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ini perintah Allah. Setelah dia tahu ini perintah Allah, setelah dia yakin ini perintah Allah dengan jawaban Ibrahim, raditu billah. Oh, kalau ini Allah, selesai. Raditu billah. Aku puas, katanya. Aku puas dengan keputusan Allah. Tidak ada lagi harapan Hajar untuk pulang bersama Ibrahim. Tidak, ini perintah Allah, selesai. Hanya itu yang Hajar tahu. Dan kita tahu kisah setelahnya. Bagaimana Hajar berlari Safa Marwa, Safa Marwa. Hajar tidak tahu masa depan. Hajar tidak tahu gimana cara hidup setelah itu. Yang Hajar tahu, lakukan sebab terbaiknya, sandarkan hati kepada Allah, selesai. Apakah tahu Ibrahim akan semegah ini Masjidil Haram besoknya? Apakah Ibrahim tahu akan ada hotel-hotel di sekeliling Masjidil Haram? Apakah Ibrahim tahu bagaimana keadaan Makkah di saat ini? Tidak tahu Ibrahim masa depan. Yang Ibrahim tahu ini perintah Allah, yang Hajar tahu ini adalah perintah Allah, selesai. Lihat hikmah dari keridhaan itu. Masjidil Haram sekarang. Ketika nih anak Ibrahim punya anak di umur berapa? Di umur berapa? 80-an tahun. 80 tahun nunggu. 80 tahun nunggu. Ketika anaknya lahir, disuruh taruh di gurun pasir, di satu lembah. Ketika anaknya mulai dewasa, apa perintahnya? Sembelih. Sembelih. Berat nggak cobaan itu? 80 tahun nunggu anak. Ketika lahir, ingin disayang-sayang tuh anak, disuruh tinggalin di gurun pasir, lembah yang tak berpenghuni. Ketika lewat ujian yang satu itu selesai, belum. Ketika mulai dewasa, mulai seorang ayah membanggakan anaknya, sembelih. Turun keputusan baru dari Allah Subhanahu wa taala, sembelih. Maka Ibrahim langsung berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, langsung, ya ini keputusan terbaik. Ini adalah kebaikan untuknya. Dia tidak akan pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia datang ke Ismail, lalu mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahu. Fanzur madza tara. Ibrahim mengajak berbicara Ismail, bukan untuk menanyakan pendapat, dalam artian kalau Ismail tidak mau, Ibrahim akan menolak permintaan ini. Tidak. Karena Ibrahim ingin Ismail juga sampai ke tingkatan ridho sama sepertinya. Ini keputusan Allah, dikasih tahu. Karena itu Ibrahim tidak langsung sembelih Ismail. Ibrahim kasih tahu ini perintah Allah. Gimana? Ibrahim ingin anaknya juga sampai ke derajat ridho dan puas. Ternyata sesuai dengan perkiraan Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Tanpa protes, tanpa bertanya, dia puas dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu ini keputusan Allah, ayahanda lakukan. Ini perintah Allah, lakukan. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan melihatku adalah orang yang sabar. Aku tidak akan protes, kata Ismail. Ajib. Seorang ayah yang menunggu kelahiran putranya berpuluh-puluh tahun, ketika anaknya mulai dewasa,
mulai dibanggakan oleh orang tuanya, disuruh sembelih. Anaknya yang jarang ketemu ayahnya, sekali ketemu kok nyembelih gitu. Tapi itulah ketika hati itu sudah ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, orang akan sampai di puncak kebahagiaannya. Dia tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi setelahnya. Yang dia tahu ini keputusan Allah, selesai. Seyakin itu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Semuanya meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Kecuali siapa? Fatimah, 6 bulan setelah beliau. 7 anaknya, 6-6-nya meninggal. 7 anaknya, 6 meninggal selama beliau hidup. Beliau menyaksikan kematian putra-putri kesayangannya. Bahkan anak laki-lakinya tidak ada yang sampai dewasa, tidak jauh dari lahirnya meninggal. Ketika Ibrahim meninggal, ketika Ibrahim masih di sekaratul mautnya, Rasulullah SAW datang dan menangis Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ini katanya? Maka kata Nabi SAW, innal aina tadma. Air mata ini boleh mengalir, kata Nabi SAW. Wal qalba yahzan, hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut ini tidak akan membuat Allah murka. Hanyalah yang keluar kata-kata yang Allah ridhai. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami bersedih. Ridha bukan berarti tidak sedih. Silahkanlah bersedih. Tapi ridha tidak akan memilih dari selain ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari selain yang sudah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Para nabi itu. Kita lihat orang-orang setelahnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diceritakan bahwasanya ketika beliau hendak meninggal di sakaratul mautnya, beliau pingsan beberapa kali, pingsan bangun. Kemudian orang di dekatnya mendengar ketika Mu'adz bangun, beliau mengatakan, ikhna khanqak. Ya Allah, silahkan kau cabut nyawaku bagaimanapun caranya. Fa wa izzatika inni la uhibbuk. Demi kemuliaanmu aku mencintaimu. Dalam keadaan dia merasakan kesakitan sakaratul maut, dia mengucapkan kata cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah ingin mengajarkan kepada kita, ini loh kekasihku itu. Yang tidak kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang-orang yang ketika diberi nikmat baru dia mengatakan Allah baik ya. Gitu. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, besoknya kenikmatan lagi, dia menangis, ya Allah engkau terlalu baik ya Allah. Baru sadar dia kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kenikmatan oleh Allah. Nah, kekasih sejati Allah Azza wa Jalla yang mengucapkan kata cintanya bahkan di saat tersakitnya. Ikhnaq khanqak, ya Allah cabut nyawa aku, terserah bagaimana engkau mencabutnya. Fa wa izzatika inni la uhibbu. Karena aku benar-benar mencintaimu. Cabut nyawaku, tarik aku kepadamu, aku ingin bertemu. Orang-orang yang seperti inilah yang ditakuti oleh Romawi dan Persia dulu. Orang-orang yang seperti ini yang membuat takut musuh-musuh Islam itu. Dan ini dan rasa, ketika rasa ini hilang, musuh-musuh Islam tidak ada yang takut sama kita. Anu mau boikot lah, mundur ya Israel enggak, Yahudi mundur enggak. Santai aja mereka.
Karena bukan itu yang mereka takuti. Tapi kalau kaum muslimin punya ini, oleh karenanya apa usaha-usaha mereka sekarang? Apa usaha mereka sekarang? Menjauhkan kaum muslimin dari Islamnya, menjadikan orang-orang Islam itu Islam di KTP-nya saja. Orang Islam yang benci dengan ajarannya. Ada orang Islam, dia ngaku Islam, tapi dengan agamanya sendiri dia tidak ridho gitu. Dia tidak ridho dengan aturan agamanya sendiri. Coba, apa yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah? Apa yang ditakuti oleh musuh-musuh kita? Gitu. Orang-orang yang seperti ini yang ketika dia menyambut kematian dengan senyuman, kenapa? Karena sebentar lagi dia akan bertemu Tuhannya. Dia bertemu zat yang dia cintai. Gitu. Kisah yang lainnya dari Imran bin Husain, tabi'in. Imran bin Husain sedang sakit. Lalu dijenguk oleh Harith bin Umairah. Lalu dijenguk oleh Mutarif bin Abdillah. Mutarif mengatakan kepada Imran bin Husain, aku tuh malas menjenguk dirimu. Gitu. Karena apa? Karena saking parahnya penyakit tidak kuat. Katanya. Karena melihat tidak kuat, dia sedih dia ketika melihat sahabatnya dengan kelemahannya, dengan sakitnya yang parah gitu. Sehingga dia tidak kuat untuk menjenguknya. Maka kata Imran bin Husain, "Fala taf'al." Tidak usah engkau sedih, kata dia. Tidak usah engkau miris melihatku. Fa inna ahabbahu ilayya ahabbahu ilallah. Karena sesuatu yang paling aku cintai adalah yang paling Allah cintai. Kalau memang ini kondisi yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku suka. Dalam kondisi yang sakit parah. Kalau memang ini yang Allah cintai, aku mengalaminya, maka ini yang aku cintai, kata dia. Subhanallah, itu ridho tuh. Orang yang seperti ini gimana sedihnya? Maksud kita sedih adalah sedih yang mendalam gitu. Sedih menangis ditinggal orang seperti Nabi SAW, itu hal yang wajar. Cuman sampai berlarut-larut meratapi masa lalu, kesedihan, ya, kemudian menyesali apa yang terjadi dulu dan sebagainya, mengkhawatirkan masa depan, itu tidak akan dialami oleh orang yang ridho dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi mujabud doa, yang doanya besar kemungkinan dikabulkan. Yang Nabi SAW doakan saat itu agar doanya dikabulkan, dan doanya rata-rata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta. Ketika beliau sampai Mekah, banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Sa'ad untuk minta didoakan, karena mereka tahu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mujab atau mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada orang yang minta didoakan sama Sa'ad, ketika orang yang minta didoakan dikabulkan, datang orang lagi dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang seorang namanya Abdullah bin Sa'ib. Dia bercerita, waktu itu aku masih kecil, kata dia. Lalu aku kecil dalam artian masih muda. Aku perkenalkan diriku, ternyata Sa'ad mengenalku, katanya. Lalu Sa'ad mengatakan, engkau ulamanya Mekah ini, kata dia. Engkau qori'nya, engkau pelajarnya, engkau yang mengajarkan mereka agama, gitu. Maka kata Abdullah bin Sa'ib, iya, kata dia. Pokoknya lalu dia bercerita panjang, sampai di akhir pembahasannya Abdullah bin Sa'ib bertanya, "Ya ammi, paman," kata dia, "engkau doakan orang ini dan itu, ada orang sakit, ada orang yang ditimpa musibah ini dan itu, ada orang yang ingin ini dan itu. Engkau doakan agar Allah mengabulkan doamu. Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu? Faraddallahu 'alaika basarak,
agar Allah mengembalikan penglihatanmu. Sa'ad bin Abi Waqqas tersenyum, lalu mengatakan, ya bunai, nak, kata dia, qada Allah subhanahu wa ta'ala indi ahsan min basari. Keputusan Allah lebih baik daripada mataku, kata dia. Keputusan Allah untuk membuatku buta itu lebih baik daripada mataku bisa melihat. Subhanallah, subhanallah. Sampai dalam doa sekalipun mereka tidak mau meminta sesuatu yang selain yang Allah pilihkan. Bukan berarti itu tidak boleh, boleh, tidak ada masalah. Buktinya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mendoakan orang-orang gitu, tidak ada masalah. Cuman ketika hatinya sudah sampai ke tahap itu gitu, seolah dia, ini yang Allah pilihkan, udah ini aku cintai gitu. Tak ada beban dalam hidupnya gitu. Kita mungkin tidak sampai segitu ya, tidak sampai segitu ya. Cuman jangan pula ketika banyak doa tidak Allah kabulkan. Tak, belum nampak pengabulannya, dalam artian bisa, karena doa itu tidak mesti Allah kabulkan dalam bentuk sesuai dengan apa yang kita minta. Bisa jadi Allah simpan dulu untuk Allah ganti sebagai pahala dan sebagainya. Bahkan Allah mungkin Allah ganti dengan menghalangi kita dari keburukan yang serupa gitu. Banyak kita doa, kok nggak dikabul-kabulkan ya? Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau minta. Apa yang Allah pilihkan yang terbaik, kata dia. Taib. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, al-faqru wal ghina matiyatan. Miskin dan kaya itu sama-sama kendaraan di dunia ini, fasilitas yang Allah berikan, katanya. Miskin ataupun kaya itu dua-duanya kendaraan yang Allah siapkan di dunia ini untuk pergi menujunya. Ma ubali ayyuhuma rakibtu. Aku tidak peduli kendaraan mana yang Allah pilihkan untuk aku naiki. In kana al-faqru fa inna fihi as-sabra wa in kana al-ghina fa inna fihi al-badal. Kalau seandainya Allah menyuruhku untuk mengendarai kefakiran, maka aku bisa bersabar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk mengendarai kekayaan, maka disitulah kedermawanan, katanya. Sehingga mau krisis, mau sedang banyak nikmatnya, bagi Abdullah bin Mas'ud hal yang sama. Beliau mengerti bahwasanya dunia ini ujian gitu. Dunia ini ujian, kita menjalani ujian kita masing-masing. Makanya dikatakan roda itu berputar gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana pengabdian kita saat kita diberikan nikmat, bagaimana pengabdian ketika nikmat Allah cabut gitu. Allah ingin lihat tuh, ketika roda ini berputar kita kayak gimana. Karena ini ujiannya. Nanti di surga tidak ada lagi yang namanya kefakiran, tidak ada lagi. Semuanya nikmat Allah berikan. Tapi ini ujian di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan kendaraan kita, ujian kita adalah bentuk kemiskinan, jangan mengira bahwasanya Allah benci di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kendaraan berupa kekayaan dan kenikmatan, jangan dikira Allah cinta di situ. Allah lagi uji. Jadi siapa yang Allah cintai, siapa yang Allah ridai? Orang yang ridha dalam setiap kondisi yang Allah pilihkan. Ketika Allah pilihkan untuknya fakir, kemiskinan, dia ridha. Ketika Allah pilihkan dia kekayaan, dia ridha. Kalau kita kapan ridha ya? Kalau kaya lah. Susah, miskin ridha susah. Tapi itu Allah berikan, karena Allah banyak hal hikmah yang kita tahu berpuluh-puluh tahun setelah kehidupan kita. Makanya ridha itu penting. Ridha itu penting. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu aw ala ma akrah. Aku tidak terlalu peduli katanya. Setiap pagi itu aku tidak terlalu peduli apakah hari ini aku akan mendapatkan sesuatu yang aku sukai ataukah aku akan mengalami hal yang tidak aku sukai. Aku tidak terlalu peduli, kata Umar bin Khattab. Li'anni la adri al-khaira fima uhibbu aw fima akrah. Karena aku tidak tahu di mana letak kebaikan itu. Apakah sesuatu yang aku sukai ataukah sesuatu yang tidak aku sukai? Aku tidak tahu mana yang lebih baik. Udahlah, serah Allah. Kita melakukan yang terbaik, apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Dari sisi kitanya, sebabnya maksimalkan kita usahanya. Apapun hasil yang Allah berikan itu yang terbaik. Setelah kita berusaha tentunya, setelah kita mencari sebabnya. Walaupun kita mungkin dicap gagal gitu. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, kata Allah. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi Allah jadikan di dalam sesuatu yang kau benci itu kebaikan yang begitu banyak. Kita akui atau tidak, kita yang sekarang ini, atau mungkin kesuksesan yang pernah kita capai dalam kehidupan kita ini, yakinlah di situ ada pengaruh dari keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita anggap buruk. Hal yang kita capai sekarang ini, coba untuk ingat pencapaian-pencapaian itu salah satu kenapa kita bisa sampai ke pencapaian itu adalah disebabkan ada hal-hal buruk yang Allah tetapkan sebelum ini. Mungkin di situ kita belajar, di situ ya kita menjadi lebih dewasa, di situ otak kita, akal kita menjadi lebih matang dan sebagainya. Yang akhirnya ketemu dengan satu momentum yang bekas-bekas dari apa yang telah kita alami sebelumnya, hal-hal buruk yang kita alami sebelumnya membuat kita lebih bisa menjalani kehidupan di hari ini. Tidak ada yang sia-sia yang dari apa yang telah Allah tetapkan. Tidak ada yang keburukan yang dari apa yang Allah tetapkan. Baik. Kita lihat kisah lain sedikit dari Abu Hayyan At-Taimi. Beliau menceritakan, dakhalu ala Suwaid bin Math'abah. Orang-orang datang menjenguk Suwaid bin Math'abah. Dan Suwaid bin Math'abah ini adalah salah satu murid terbaiknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika mereka datang menjenguk, saat itu keluarganya Suwaid itu bertanya kepada Suwaid, nafsi fida'uk ma nut'imuka. Engkau apa makanan yang kau inginkan? Apa minuman yang kau inginkan? Bagaimana cara kami memberimu makan, memberimu minum? Lalu dia menjawab bisautin dhaif. Ya, orang menawarkan ini dengan wajah kasihan, ya. Lalu Suwaid bin Math'ab terkapar dalam tempat tidurnya, tidak bisa bergerak, ya. Beliau mengatakan dabiratil haraqif. Tulang ekor ini, bagian belakang ini sudah sangat sakit dengan luka-lukanya. Tidak bisa gerak. Berbaring aja, capek. Wa talatid dij'ah. Aku sudah lama berbaring di sini. Wallahi ma yasurruni anna Allah naqasani minhu qulamata dhufrin. Tapi demi Allah Subhanahu wa taala, kata dia, aku tidaklah bahagia, ya, bukan hal yang aku cari. Allah Subhanahu wa taala mengurangi rasa sakitku ini, kata dia. Udahlah, ini yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mungkin terakhir di sini Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala an wa rahimah.
ketika Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, anaknya Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka Umar bin Abdul Aziz mengirimkan titah ke seluruh penjuru negeri. Beliau khalifah. Kalau anak raja meninggal tentu akan ada yang sibuk berbelasungkawa, mengumumkan ini dan itu dan sebagainya. Apa titahnya? Kalau sekarang apa ya? Kepres. Ya, keluarkan kepresnya, peraturan presiden. Perintahnya adalah innallaha azza wa jalla innallaha azza wa jalla ahabba qabdah wa a'udzu billahi an ukhalifa mahabbata. Allah Subhanahu wa taala cinta dan ingin mencabut nyawa anakku dan aku tidak ingin menyelisihi cintanya. Ini pilihan Allah, kalian harus paham itu. Allah memilih ini. Allah mencintai ini. Dan aku tidak ingin menjadi orang yang menyelisihi cinta Allah Subhanahu wa taala. Anaknya. Ya. Tentang keridhaan. Ya, dan banyak hal lagi yang kisah-kisah ya menakjubkan yang dari manusia-manusia terbaik, dari orang-orang yang memang bisa menerapkan ridho itu dalam kehidupannya dan membuktikannya di titik terendahnya gitu. Di saat dia benar-benar berada di titik terendahnya, lalu dia sampai ke derajat itu gitu. Dan kita berusaha untuk bisa menjadi orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang yang seperti ini ya adalah orang-orang yang paling bahagia. Orang-orang yang tidak terlalu tersibukkan dengan kekhawatiran masa depannya gitu. Yang dia tahu adalah hari ini. Yang dia tahu hanyalah hari ini. Hari sebelumnya hanya sebuah pelajaran baginya. Dia tidak akan berlama-lama untuk bersedih di dalamnya. Adapun masa depan, bagaimanapun orang menakut-nakutinya tentang masa depan, dia tidak akan terlalu khawatir. Karena dia tahu bahwasanya dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang tahu yang terbaik untuk hamba-Nya. Segala keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang terbaik, baik dari sisi aturan agamanya ataupun dari sisi takdir-takdir yang dia tetapkan ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan enggak? Berapa? Tiap malam ada 3 ya. Tapi adzan dulu. Pilihkan yang bagus Rashid.
kita tanpa sadar juga ingin ikut memamerkan pencapaian yang kita dapatkan ataupun harta yang kita miliki. Apakah ini tanda daripada hati kita sedang tidak baik-baik saja, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, kita tidak bisa pungkiri kita hidup di dunia yang penuh dengan distraksi dan validasi. Seolah orang yang paling sukses itu adalah orang yang yang paling bisa memamerkan kekayaannya atau memamerkan pencapaian-pencapaiannya. Maka sebelum kita melakukan hal itu, satu hal yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita, apa yang kita inginkan dengan memposting itu gitu. Dan apa keuntungan yang akan kita dapatkan dengan postingan itu. Ya. Kalau sekedar hanya pujian-pujian yang akan membuat kita ujub dan sombong, maka itu hal yang berbahaya gitu. Maka itu hal yang berbahaya. Pamer pencapaian itu, pamer apa yang dimiliki itu adalah yang pertama kali melakukannya adalah iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk sujud kepada Adam, lalu dia pamerkan kemampuannya, dia pamerkan dia itu lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan Adam min turab, min tin, sedangkan engkau ciptakan aku min nar. Dia berusaha memamerkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada dia tuh, untuk menyombongkan dirinya di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tidak pantas aku untuk sujud di situ gitu. Maka itu yang perlu kita lihat terlebih dahulu gitu. Tujuannya untuk apa? Dan kalau seandainya orang memuji kita, bertambah uang rekening kita atau gimana? Apa yang akan kita dapatkan itu? Bahkan bahayanya adalah ketika kita memamerkan sesuatu, ketika kita memamerkan pencapaian kita harus sadar bahwasanya banyak manusia itu punya sifat hasad. Ya, makanya para ulama mengatakan ista'inu ala najahika bil kitman. Cobalah untuk terjemahannya itu, carilah pertolongan untuk membuat dirimu sampai ke puncak dengan menyembunyikan kenikmatanmu. Sembunyikan. Kalau seandainya kita nih punya rencana A, B, C, plan A, plan B dan sebagainya, ceritakanlah kepada orang-orang yang ikut dalam plan itu gitu. Nggak usah diceritakan semuanya. Karena kita tahu banyak orang yang punya sifat hasad, yang mana akan mengganjal kita tengah jalan nih. Begitu dia pamer kekayaan, orang hasad. Dan dia tidak suka dengan kita gitu loh. Ya. Bisa dia mengganjal dari sisi fisiknya, bahkan minimal dia bisa dengan ainnya gitu. Kullu dzi ni'matin mahsud, kata para ulama. Setiap orang yang punya nikmat itu dihasadi. Itu pasti ada yang dengki. Maka dengan memamerkan itu akan malah menjadi sebab kita celaka gitu. Maka simpan saja. Apa kepuasan apa yang didapatkan dengan pamer itu gitu. Mending ketika kita dapat nikmat banyak, kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu kebahagiaan yang sebenarnya tuh. Daripada sekedar foto posting terus itu apa gitu. Makanya kalau seandainya tidak bijak dalam menggunakan sosmed, tutup saja gitu.
dan akan lebih terasa tenang kehidupan itu. Coba gitu. Ya, buka hanya ketika dibutuhkan saja. Coba seminggu dulu lah, seminggu tutup gitu ya. Rasakan ketenangannya. Akan ternyata waktu kita tuh banyak ternyata. Yang selama ini kita rasa waktu udah gak ada itu. Ternyata banyak ternyata waktu itu. Cuman habisnya itu yang kita gak sadar gitu. Ya, coba lah tutup dulu. Rasakan ketenangannya. Ya. Ternyata ada waktu zikir itu ada ternyata. Ternyata waktu baca Quran itu ada gitu. Ya. Kau enggak sosmed terus bangun tidur yang dibuka pertama kali sosmed, enggak doa, sosmed. Gitu. Rasanya tertinggal kalau enggak tahu status terbaru, rasanya tertinggal gitu. Entah apa, enggak juga kok. Coba. Ya. Coba. Ya. Jadi apakah itu tanda dia bisa jadi gitu? Bisa jadi. Karena ketika hati itu sehat, maka hati itu hanya akan fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan tapi ketika kita masih haus validasi manusia yang kita tahu dia pun sama seperti kita. Gitu, yang banyak kekurangannya, nah ini jadi masalah. Ini berarti ada masalah, ada sesuatu di dalam hatinya. Ya, wallahu a'lam. Sebenarnya satu aja kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa sampai ke tahap ridha. Ya, orang-orang yang berhasil merasakan ketenangan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki itu. Bukan orang-orang yang tertipu dengan gemerlap dunia, bukan orang-orang yang tertipu dengan pencapaian-pencapaian dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang sebenarnya, yaitu ketika kita meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab baru, yaitu tentang level yang lebih tinggi lagi daripada ridha atau sesuatu yang lahir dari sifat ridha, yaitu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.